Yang saya kaget memang mendadak mobil-mobil di jalanan itu rata-rata kok mereknya saya nggak kenal gitu. Padahal biasanya kan rata-rata mobil di China itu merek-mereknya yang paling banyak kita lihat sih merek-merek Jerman ya. Ya ada VW, kemudian ada Buick, mobil-mobil Jepang juga ada. Tapi sekarang mendadak ini merek-mereknya kok merek-merek aneh semua gitu. Baru saya sekarang sadar, wah ini ternyata banyak juga mobil-mobil listrik. Teman-teman, dengan Hora, Insight Web Academy, kita ngobrol-ngobrol tentang mobil listrik lagi sekali ini. Kali ini mungkin kita fokus ke mobil listrik tentang situasi di China ya. Kemarin kan kita coba menjelaskan kenapa China itu sukses ya. Kebetulan Mei, Agustus tahun ini saya beberapa kali jalan-jalan ke China, ke beberapa kota di Hangzhou, Xiamen, Xi'an, Beijing, dan juga beberapa kota yang lainnya. Karena buat saya sih menarik ya kalau kita ngelihat berita-berita yang kita dengar ya. Di video yang sebelumnya kan kita bicara bahwa China itu benar-benar mendominasi dunia terkait dengan mobil dan khususnya mobil listrik. Dan ada satu berita lagi nih, tahun 2022 penjualan atau produksi mobil listrik di China itu 2022 itu double dari 2021, 2021 itu double dari 2020. Berarti mereka sudah ada beberapa tahun berturut-turut ini double. Jadi apa yang terjadi? Waktu di China itu setelah hampir 4 tahun saya nggak ke China ya, yang saya kaget memang mendadak mobil-mobil di jalanan itu rata-rata kok mereknya saya nggak kenal gitu. Padahal biasanya kan rata-rata mobil di China itu merek-mereknya yang paling banyak kita lihat sih merek-merek Jerman ya. Ya ada VW, kemudian ada Buick, mobil-mobil Jepang juga ada. Tapi sekarang mendadak ini merek-mereknya kok merek-merek aneh semua gitu. Baru saya sekarang sadar, wah ini ternyata banyak juga mobil-mobil listrik. Kalau kita coba hitung ya, saya berhenti ngopi gitu di jalan, kemudian saya ngitungin secara iseng aja deh dalam berapa menit, berapa mobil jalan. Itu kira-kira gini, dari 10 mobil yang jalan itu mungkin ada sekitar hampir 6 dari 10 mobil yang berjalan di jalan besar di China itu mobil listrik. Walaupun saya iseng-iseng saya ngeliat lagi ya kalau di parkiran malam-malam itu di daerah-daerah perumahan. Di daerah perumahan mungkin 10:1 ya antara mobil listrik dengan mobil biasa. Karena kita bisa ngenalin dari plat nomornya ya. Plat nomornya kalau mobil listrik warnanya beda dengan plat nomornya mobil biasa. Jadi kita bisa dapat kesan, wah berarti perubahannya di China waktu China kayak terisolasi kemudian sekarang dibuka, perubahan mobil listriknya itu signifikan sekali loh. Tiap tahun double gitu. Tesla ternyata kalau secara jumlah nggak terlalu dominan ya, walaupun mungkin dari 10 mobil listrik mungkin ada 1 atau 2 yang Tesla ya di dalamnya. Kalau saya ngertinya ya perkembangan mobil listrik, saya banyak ngobrol-ngobrol dengan ini. Kebetulan selama di China itu saya biasanya naiknya kan kayak semacam Grab ya, Grab atau Gokar lah di sananya. Yang namanya kalau di China namanya Titi ya. Dan kadang-kadang kombinasi dengan taksi, tapi utamanya sih Titi. Boleh dibilang selama berapa minggu saya di sana di beberapa kota, 100% sih semua mobil itu kalau bukan mobil listrik ya hybrid di dalamnya. Dan kalau hybrid kebanyakan mobilnya udah mereka belinya mungkin 3-4 tahun yang lalu. Mobil-mobil yang dibeli di 2 tahun terakhir ini semua deh yang saya ketemu itu adalah mobil listrik di China kalau dari ngobrol-ngobrolnya. Nah, yang menarik kalau saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman juga ya, waktu itu sempat ngobrol dengan bisnis partnernya istri. 互动 AI 机器人对，就像比如说比亚迪的话，你会说小迪你要干嘛？ Tentang pengalamannya dia tentang mobil listrik, buat dia yang menarik kalau di China itu ini ya, untuk mobil listrik itu terkesan itu trendy ya. Ada periodenya. Periode awal di China orang beli mobil listrik karena boleh dibilang tekanan pemerintah atau peraturan dari pemerintah. Pemerintah nge-push untuk orang beli. Memang selalu ada subsidi ya. Kemudian dengan ini ya masuknya Tesla, kemudian jualannya Tesla, ngetrennya Tesla, itu ada masanya mobil listrik itu dianggap kayak semacam social status ya, prestis. Kamu punya duit, kamu modern, kamu future oriented, kamu take care, kamu care terhadap lingkungan ya, green segala macam di sananya. Jadi waktu itu yang jualan mobil listrik pilihannya cuma 2 nih, either karena program pemerintah
atau yang satunya lagi karena social status, karena mahal, karena kita mau menunjukkan suatu social prestige. Tapi di kira-kira 3 tahun yang lalu ya, dengan campaign-nya dari pemerintah, ini yang saya banyak ketemu nantinya TT driver atau Gokar atau Grab-nya itu, GrabCar, itu yang mulai pindah ke mobil listrik itu karena orang mulai ngitungan nih. Di China itu kan boleh dibilang listrik itu murah, bensin mahal, compare with dunia ya. Kalau kita ngelihat lagi compare dengan angka-angka pembandingan antara mobil listrik dengan mobil bensin, itu kan kalau globally itu 1:6 ya. Dalam artian 1:5, 1:6. Kayak di Amerika itu kan mobil listrik itu bisa 1:5, 1:6. Kalau di China itu bisa 1:10, 1:12. Bahkan kalau kita ngomong dengan banyak orang di social image-nya dia, mobil listrik itu bisa sampai dengan 1:20 lebih murah. Nah itu gampang banget, di mana-mana ada hitungan ya. Kalau kita mau jadi GrabCar driver, tinggal kita ngitung aja, kamu setahun itu kira-kira berapa kilometer, berarti dihitung dengan kalkulasi harga segala macam. Dalam 1-2 tahun itu modal balik ya. Jadi kalau setelah 4 tahun mobilnya jadi rongsokan juga udah tidak apa-apa. Karena itu untuk mereka-mereka yang heavy, mobil listrik menjadi pilihan utama. Jadi kalau kembali lagi ya, awalnya mobil listrik itu lebih pada peraturan pemerintah, kemudian social status. Setelah itu keluar periode yang mobil listrik itu menjadi pilihan untuk mereka-mereka yang kilometernya banyak kalau nyetir dan cost conscious. Baru setelah itu perkiraan saya mungkin 2 tahun terakhir ini ya, 2021, 2022, mobil listrik mulai menjadi pilihan yang menarik. Salah satunya karena meledaknya charging system. Di mana-mana ada charging. Kalau teman-teman beberapa yang saya ajak ngobrol, driver-drivernya Gokar segala macam, sampai dengan 3-4 tahun yang lalu itu charging system masih agak sulit nyarinya. Kemudian 1-2 tahun terakhir ini mendadak meledak. Sehingga mendadak sekarang itu kalau di China nyari tempatnya charging itu gampang banget. Itu adalah karena kombinasi dengan adanya apps yang kita gampang banget nyarinya, kemudian kombinasi dengan tempat parkir yang berubah menjadi tempatnya charging system, kemudian dengan kombinasi segala macam harga, sehingga kita punya pilihan nih. Kita mau nyaman, ada. Kalau nyaman ya listriknya lebih mahal, tempatnya ada, mesti bayar parkiran lagi. Kalau mau yang murah, nanti jam-jam tertentu itu murah, yang nggak kena parkir. Jadi kita punya pilihan nih untuk mereka-mereka yang cost conscious. Termasuk saya pernah nyoba waktu itu, kalau di China itu kan yang paling top BYD ya, itu nomor satunya lah. Setelah itu ada yang dibilang second layer-nya ada 3 ya yang dibilangnya. Kalau bahasa Chinanya namanya Weilai, Li Xiang, sama Xiaopeng. Itu kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kalau nggak salah NIO, XPeng, sama Li Auto ya. 3 itu kelas-kelas yang mereka menawarkan mobil yang dengan harga kalau di Indonesia di convert itu kira-kira 1 M-an ya. Itu saya nyoba yang Xiaopeng itu, wah keren banget, mobilnya tuh bener-bener futuristik. Begitu masuk kita bisa ngobrol sama dia, suruh mijet, mobilnya bisa mijet, maksudnya kursinya bisa mijet di dalamnya. Harga cuma sekitar, kalau di convert itu sekitar 1 M ya kalau kita beli di China, belum diskon loh, masih ada diskon-diskonnya. Itu yang di Xiaopeng saya ngeliat. Kita juga sempat ngeliat, yang saya kaget tuh ke mall. Di rata-rata mall itu sekarang semuanya ada pameran, mereka punya showroom mobil di dalamnya. Yang 4-5 tahun yang lalu kalau saya ke China itu jarang ada showroom mobil masuk mall. Di satu mall di kota Xiamen itu saya ngeliat satu mall yang nggak terlalu gede mallnya, lebih kecil daripada Central Park. Itu ada 7 loh sampean showroom mobilnya. Di satu corner ada 5 di sana. Dan rata-rata mobilnya cukup mewah. Dan kalau saya ngobrol dengan teman-teman orang Cina, bahkan banyak merek yang mereka nggak tahu ya. Ya kalau kita bayangin ada 96 merek mobil ya tentunya nggak semuanya kita tahu sih. Nah itu menariknya. Di sininya boomingnya industri mobil ini itu kan hasil pengembangan dari 20 tahun ya. Bagaimana pemerintah mendesain, nge-push, kemudian meng-encourage sampai akhirnya industri ini di China menjadi sesuatu yang ya semua orang akan naik, dan mereka punya semacam teknologi leadership, business leadership yang mulai, kebetulan saya lama di Jerman, orang-orang Jerman mulai agak khawatir juga nih dengan apa yang terjadi di China.
pameran mobil terbesar di Jerman yang bulan lalu di Munich, itu kan salah satu diskusinya juga orang-orang ngomongnya, wah ini Cina nih mendadak bukan hanya jualan barang-barang murah meriah, tapi di mobilnya dia men-challenge boleh dibilang ya home base-nya industri di Jerman ya, yaitu industri mobil. Nanti yang menarik buat kita adalah kita coba ngelihat di Indonesia pasar-pasar mobil listrik di Indonesia yang sekarang menjadi concern daripada pemerintah, menjadi prioritas daripada pemerintah, karena pemerintah kita mau membangun industri baterainya. Tentunya kalau industri berbaterai itu untuk para investor akan lebih menarik bahwa dia bukan hanya bisa memproduksi baterai di Indonesia, tapi nantinya dia bisa jualan mobil listrik di Indonesia ya. Dan ini kita akan lihat tahun ini udah mulai kita ngelihat di Gias begitu banyak mobil-mobil listrik dari China masuk. Yang tahun depan 2024 kita akan lihat nih jualannya dan nanti kualitasnya. Ya, jadi itu sedikit cerita-cerita tentang mobil listrik di China yang tentunya akan relevan untuk Indonesia karena Indonesia sedang membangun industri baterai untuk mobil listrik yang tentunya ini akan linkage ya dengan pembangunan industri pabrik mobil listrik di Indonesia yang tentunya akan terlinkage juga dengan market mobil listrik di Indonesia itu seperti apa dan nantinya akan berhubungan lagi dengan infrastrukturnya, charging system. Next video kita ngomong tentang charging system untuk mobil-mobil EV.